Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Ya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca berbalas-balasan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari tentara orang tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan dari satu pasal ini dengan satu tema. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang pernah mendengar istilah ini atau belum. Orang seringkali ketika membaca ayat ini mungkin terlewatkan begitu saja, seakan tidak ada arti. Contoh ya, beberapa belas tahun yang lalu waktu kita masih di Bali Wedos, saya menyampaikan satu tema sela. Kalau orang Bali sela itu apa saudara? Sela. Kalau ya, itu biasanya ada di kitab apa? Mazmur. Ya. Ketika kita membaca kitab Mazmur, lalu diakhiri dengan kata sela, seakan kita wah ini tidak ada artinya kata sela ini. Kita anggap lalu begitu saja, karena mengira tidak ada artinya. Saya sampaikan pada saat itu, sekian belas tahun yang lalu, saya masih ingat.
Seharusnya ketika orang membaca Mazmur itu bisa dinyanyikan kalau orang Israel, dinyanyikan. Ketika sampai ada kata Selah, itu sebenarnya kata Selah itu tidak dibaca. Tapi itu tanda, karena ini sebenarnya lagu Mazmur itu. Tanda untuk apa? Berdiam diri, merenungkan setiap kalimat per kalimat, kata per kata yang ada di atasnya. Setelah merenungkan sejenak dengan berdiam diri, lalu mengulang lagi ke atas. Diulangi lagi sampai sekian kali. Itulah kata Selah. Tuhan Yesus pernah berkata, 1 iota dari firman Tuhan tidak akan lenyap sebelum semuanya tergenapi. 1 iota. Bagian kecil dari huruf-huruf Ibrani. Ibu Putu sudah belajar mungkin. Kapan hari bahasa Yunani dengan huruf-huruf Yunani, mungkin sudah belajar juga huruf Ibrani. Dalam huruf Ibrani ada iota. Hurufnya cuma kecil, cuma seperti koma. Tapi kalau tidak ada itu, ya susunan kata-kata bahasa Ibrani juga aneh gitu. Maka kembali ke firman Tuhan yang kita baca hari ini, 1 Samuel 17. Ada kata Efes Damim. Saudara, berapa kali mendengar khotbah tentang Efes Damim? Di Alkitab juga tertulis dengan dua gaya. Yang satu Efes Damim, satunya dalam Tawarik ditulis Pas Damim, tapi masing-masing punya pengertian yang sama. Ketika kita membaca 1 Samuel 17, yang sering kita jumpai hanya kita mendengarkan tentang bagaimana kehebatan Daud, seorang yang masih remaja, tidak punya pengalaman berperang, bertempur di medan perang, bisa mengalahkan Goliat yang gagah perkasa, tinggi besar dengan pakaian tentara yang lengkap. Goliat tingginya berapa itu? 6 hasta. 6 hasta itu, 1 hasta itu sekitar 50 cm, berarti tingginya sekitar 3 meter. Sudah bisa bayangkan, ini tingginya berapa meter ini? Paling 2,5 ini, 270 mungkin. Sudah bisa bayangkan betapa tingginya Goliat. Dan Goliat ini punya ras. Jadi satu keluarga besar Goliat ini, perawakannya, badannya itu termasuk suku-suku raksasa. Dan ketika Daud mengalahkan, sering kita hanya mendengar, dan ketika kita membaca secara sendiri, pribadi pun, seringkali kata Efes Damim itu lalu begitu saja. Tidak pernah mata kita tertuju ke situ. Efes Damim. Ini kalau kita mempelajari betul-betul, ini juga merupakan salah satu faktor kemenangan Daud melawan Goliat. Betul, Daud menghadapi Goliat dengan iman dalam nama Tuhan. Daud katakan kepada Goliat, kalau kita baca ayat seterusnya, Daud berkata begini, "Hai Goliat, engkau datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan." Dan berkali-kali Goliat dan tentara Filistin yang saling berhadapan itu, terutama dimotori oleh Goliat yang selalu maju ke depan, menghina, "Hai orang Israel, sini kalau berani maju." Bahkan dia menantang tadi, "Ayo 1 lawan 1. Kalau wakilmu kalah, engkau akan menjadi budakku seumur hidup. Tapi kalau aku kalah,
kami akan menjadi budak kalian seumur hidup. Dan ayat terakhir yang kita baca tadi, orang Israel gemetar ketakutan. Karena apa? Melihat Goliat yang tinggi besar. Sementara postur tubuhnya orang Israel itu lebih kecil dibandingkan suku-suku suku Enak. Itu suku raksasa, tinggi besar. Goliat juga merupakan salah satu suku yang besar, raksasa, tingginya 3 meter. Orang Israel dikatakan takut, gemetar. Dan itu setiap hari, pagi dan petang. Kalau baca seterusnya nanti saudara akan mendapati bahwa Goliat menghina orang Israel dan menghina Tuhannya orang Israel. Itu setiap pagi, setiap sore. Selama berapa hari? 40 hari lamanya. Saudara bisa bayangkan? Setiap hari orang Israel mendengar ejekan, hinaan dari Goliat. Setiap hari orang Israel diteror dengan kata-kata hinaan, dengan kata-kata makian, direndahkan oleh Goliat dan oleh orang-orang Filistin. Nyali orang Israel ciut. Semakin hari diteror, semakin ciut nyalinya, semakin takut dan semakin gemetar. Tapi Daud, dia bukan tentara. Dia anak yang paling kecil dari 8 bersaudara. Disuruh bapaknya Isai, Daud, itu bawa makanan untuk kakak-kakakmu, 3 kakakmu di medan perang. Begitu mendengar suara ejekan, hinaan dari Goliat, Daud marah. Siapa orang kafir itu? Kata Daud. Yang menghina tentara Allah, pencipta langit dan bumi. Masa tidak ada yang berani sekian tentara orang Israel? Rupanya Saul tahu. Saul mendengar karena ada laporan. Lalu dibawalah Daud menghadap Saul. Dikasih baju perang, tapi tidak bisa, tidak cocok. Akhirnya Daud maju dengan hanya membawa alat sebagai gembala, yaitu ketapel. Sebelum maju dia mengambil 5 butir batu kerikil, bukan batu besar ya, kerikil dari sungai. 5 dimasukkan ke kantongnya. Begitu maju menghadapi Goliat, Daud tidak ada rasa gentar sekalipun. Bahkan ketika menghadap Saul, Saul mengatakan, jangan, kamu masih muda, tidak terlatih perang. Saul menjawab apa? Aku biasa menggembalakan domba-domba ayahku. Kalau ada singa dan beruang membahayakan domba-dombaku, aku akan pukul. Kalaupun dombaku dibawa lari, aku akan kejar dan aku akan rebut dan aku binasakan itu singa dan beruang. Dan dia katakan, dan aku yakin Tuhan yang melepaskan aku, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari mulut singa dan beruang, juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Maju dan dia 5 senjatanya cuma ketapel dan 5 kerikil. Ya, saudara bisa bayangkan batu kerikil untuk ketapel itu seberapa besarnya? Paling segini, saudara. 1 neker kelereng. Diambil. Dan tidak seperti di film-film, saudara. Atau tidak seperti di novel-novel. Biasanya kalau novel-novel itu kan namanya lakonnya, pelaku intinya. Itu kan dulunya kalah, awalnya kalah dulu.
Sekali pukul kalah. Enggak, musuhnya menter. 2 kali, enggak bisa mempan. Kadang-kadang baru panah terakhir atau senjata misiu terakhir ditembakkan baru mengenal. Kan gitu kalau di film-film atau di novel-novel. Tapi Alkitab mencatat Daud hanya mengambil 5 kerikil. Tapi 1 kerikil itu begitu diarahkan ke Goliat, apa yang terjadi? 1 tembakan ketapel bisa tembus di dahinya Goliat. 1 tembakan ketapel. Saudara, Goliat memakai ketopong perang. Bukan hanya badannya, mukanya juga dilindungi, saudara. Tapi uniknya, ada celah sedikit pas di dahinya. Kok bisa masuk itu ketapelnya? Ya, oke, Daud dengan imannya dalam nama Tuhan mengalahkan Goliat. Dengan alat seadanya mengalahkan Goliat. Yes. Tetapi ada 1 kata tadi yang juga merupakan faktor kemenangan Daud atas Goliat. Efes Damim. Apa itu Efes Damim? Saudara bisa googling Efes Damim, itu artinya tanda batas darah atau garis batas darah. Tanda batas darah. Tadi dikatakan tentara Israel, tentara Filistin saling berhadapan di antara bukit. 2 bukit yang saling berhadapan. Dan orang Israel, di antara mereka ada 1 daerah, 1 garis yang merupakan itu tanda 1 daerah, tanda batas 1 daerah. Dan itu namanya Efes Damim. Termasuk daerah yang ditempati oleh orang Israel dan tentaranya. Saudara bisa baca selanjutnya. 40 hari lamanya tentara orang Filistin ya, yang secara mental sudah menang loh, secara mental deh. Karena buktinya orang Israel ketakutan, Alkitab mencatat. Gemetar ketakutan. Secara mental orang Filistin sebenarnya sudah menang. Tapi pertanyaannya, kenapa selama 40 hari itu orang Filistin tidak berani menyerang orang Israel? Itu tanda tanya besar yang seharusnya kita bisa selidiki dan pelajari. Rupanya orang Filistin tahu betul bahwa di antara tentara Filistin dan orang Israel yang saling berhadapan itu ada 1 batas yang tidak bisa, tidak boleh dilewati, diseberangi oleh tentara Filistin. Karena orang Filistin tahu, ketika orang Filistin berani menyeberangi batas daerah itu, pasti kekalahan besar terjadi. Pasti sesuatu kegagalan akan terjadi. Orang Filistin tahu betul itu. Sehingga selama 40 hari itu cuma, ya, orang Israel cuma diteror saja. Celakanya orang Israel juga gemetar, takut menghadapi Goliat. Sementara orang Filistin tahu betul, dia tidak akan berani menyeberang itu. Kalau orang Filistin berani menyeberangi batas daerah itu, Efes Damim itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi ketika Daud datang
Rupanya Goliat terpancing, bukan? Dia tentara yang sudah punya pengalaman secara perawakan tinggi besar menghadapi anak kecil. Merasa terhina kan? Oi, kamu datang sini. Aku bunuh kamu dan tubuhmu, mayatmu akan kasih makan itu burung-burung pemakan bangkai dan binatang-binatang liar. Kau juga tidak mau kalah. Kamu datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Terus merasa terhina itu Goliat. Akhirnya dia lepas kontrol, maju menghadapi Daud. Yang terjadi apa? Dia lupa, majunya dia itu sudah melebihi batas. Efes Damim. Dia masuk daerah Efes Damim. Dia masuk daerah yang tidak boleh diseberangi. Karena daerah itu sudah daerah spesial, daerah khusus yang Tuhan sudah tetapkan untuk orang Israel. Begitu dia masuk daerah itu, melewati Efes Damim, apa yang terjadi? Daud juga maju langsung. Kalau ketapelnya orang sana bukan begini sebenarnya. Bukan. Kalau begini untuk yang dengarkan khotbah tidur. Tapi ketapelnya Daud orang Israel itu pakai begini umpannya. Ini yang unik ya, saudara. Saya juga habis pikir bagaimana dengan lemparan yang seperti ini diputar begini, begitu dilepas kok bisa pas? Bagaimana cara bidiknya itu? Kalau begini ketapel Indonesia kan bisa dipaskan, dibidik. Kalau begini cara bidiknya bagaimana? Susah ini. Tapi buktinya dari 5 batu sungai itu sekali tembak jos masuk melewati ketopong yang dipakai, ketopong perang yang melindungi kepala Goliat. Dan itu celah itu tidak besar, celah di ketopong itu kecil, tapi bisa pas di lubangnya itu, pas masuk, tembus, rebah Goliat. Itu faktor daerah yang tidak bisa dilalui. Karena itu batas yang Tuhan sudah tetapkan, batas daerah. Batas darah yang tidak bisa dilewati. Tapal batas darah yang tidak bisa dilewati, atau garis batas yang tidak bisa dilalui. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat, kepalanya dipotong, lalu orang Filistin lari semuanya, dikejar oleh orang Israel. Dikejar, dibinasakan, lalu perkemahannya dijarah oleh orang Israel. Kemenangan yang gilang gemilang. Daud mengalahkan dengan imannya dalam nama Tuhan. Tetapi ada faktor lain. Tuhan yang sudah tetapkan garis batas yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang tidak percaya Yehova. Saudara, kisah ini juga diulang. Bukan hanya Daud yang mengalami kemenangan di daerah itu. Kalau kita membaca di kitab Tawarik, 1 Tawarik 11, kita baca 1 Tawarik 11. Ayat 12 sampai 14. Satu Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Jadi Daud itu punya pahlawan-pahlawan, punya perwira-perwira yang hebat-hebat. Salah satunya ya, yang namanya Eliezer. Kalau saudara baca di satu perikop 1 Tawarik 11 ini, mulai ayat di atasnya satu perikop ini, itu pahlawan-pahlawan yang mengiringi Daud. Ya. Ayat 13. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Demim. Itu
Kata lain dari Efes atau istilah lain dari Efes Damim. Tanda batas daerah. Berarti apa lokasinya? Sama dengan saat Daud mengalahkan Goliat. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai. Ladang jelai itu ladang gandum, saudara. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, untuk kesekian kalinya, orang Israel melarikan diri dari orang Filistin. Baca ayat 14. Maka berdirilah mereka di tengah ladang itu. Siapakah yang berdiri di tengah-tengah ladang? Eliezer dan timnya, pasukannya. Tidak besar, tidak banyak. Karena orang Israel lainnya sudah lari. Tinggal yang tersisa Eliezer dan tim kecilnya, pasukan kecilnya. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi sekali lagi, bukan hanya Daud yang mengalami kemenangan di Efes Damim, tanda batas darah, tetapi juga Eliezer dan pasukan kecilnya bisa mengalahkan orang Filistin di saat tentara Israel sebagian besar lari kocar-kacir. Eliezer di tempat yang sama ketika Daud mengalahkan Goliat, tempat tapal batas darah. Orang Filistin mengejar orang Israel yang berlarian sampai melewati Efes Damim, masuk dalam kantong Efes Damim. Di situ mengalami kekalahan besar. Dan Eliezer dan pasukan kecilnya dikatakan Tuhan memberikan kemenangan yang besar di Efes Damim, di Pas Damim, di garis batas darah yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, dari cerita sekilas ini kita mendapati bahwa kejahatan iblis, musuh-musuh orang percaya, itu bisanya cuma menteror, berusaha supaya mental kita kalah, down, dengan ejekan-ejekan, dengan hinaan-hinaan, dengan perawakan-perawakan, dengan berbagai teror yang terus diarahkan kepada orang beriman. Tapi yakinlah saudara, sebesar apapun Goliat dan tentaranya yang raksasa-raksasa, selengkap apapun senjatanya orang Filistin, sehebat apapun taktik mereka berperang, ketika mereka masuk di garis batas yang sudah ditentukan Allah bagi orang beriman, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan orang beriman. Memang iblis kerjaannya cuma meneror. Orang beriman diteror. Maka jangan takut, maju terus. Seperti Daud. Karena Daud tahu ada garis batas yang tidak bisa dilalui oleh peneror. Ada Tuhan yang menyertai Daud dan orang beriman. Dalam surat Petrus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling, ya, untuk suatu saat memangsa kita. Kenapa? Tuhan memerintahkan Petrus menuliskan itu supaya menjadi peringatan bagi kita semua, orang beriman, orang Kristen, bahwa iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Bisanya cuma mengaum. Karena apa? Taring-taringnya, kegarangannya sudah diprodoli, dihabisi oleh salib Yesus. Cumanya mengaum, meneror dengan suaranya. Au, au, au. Padahal sudah ompong, saudara. Daniel dikuasinya. Waktu Daniel masih di atas,
dimasukkan ke gua singa itu, singanya mengau-ngau. Makanan enak, kenyang, bergizi, lezat. Tapi begitu Daniel dimasukkan, langsung kalau singa itu bisa ngomong ke Daniel, engkau sahabatku, engkau temanku, kau temanku, akan nyanyi sama-sama, seperti donat. Ya, singa di gua singa itu, begitu Daniel dimasukkan langsung, diam, nggak ngomong apa-apa, nggak mengaum, sudah betul-betul jinak seperti kucing. Tilis mungkin salahkan ya. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling terus mencari saja tempat, hanya dengan teroran. Diharapkan mentalnya orang beriman jatuh. Seperti orang Filistin yang meneror orang Israel. Tapi Tuhan ingat, sudah membuat Efes Damim, tanda batas yang tidak bisa dilampaui oleh iblis. Ada tanda batasnya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita masing-masing menghadapi Goliat dalam kehidupan kita, menghadapi raksasa di hadapan kita yang terus mengancam kita, terus meneror kita dengan berbagai cara. Saudara, Goliat dalam hidup kita masing-masing berbeda. Ada Goliat itu dalam wujud kebutuhan ekonomi. Goliat itu ada mungkin dalam bentuk sakit penyakit. Kita diteror terus dengan sakit penyakit, diteror dengan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak, sementara penghasilan masih pas-pasan. Diteror dengan Goliat masa kini. Masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tantangan datang silih berganti di hadapan kita. Masing-masing harus menghadapi Goliat. Masing-masing harus menghadapi orang Filistin. Masing-masing harus menghadapi singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Tapi ingat, sebagai orang Kristen ada garis batas, tanda batas yang tidak bisa dilampaui oleh iblis. Ayub, ketika iblis mau mencobai Ayub, dia harus lapor dan izin dulu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan berani. Oh Tuhan, Ayub itu coba kalau semuanya dihabisin, pasti dia tidak akan setia lagi. Tuhan kata kepada iblis, Ayub itu hambaku yang setia. Boleh kau coba. Anaknya meninggal dalam satu kejadian, semua meninggal, hartanya habis. Tapi Ayub tetap setia. Tuhan masih memberikan garis batas agar iblis tidak bisa melalui. Tapi iblis juga menuntut lagi. Tuhan, coba kalau tubuhnya itu sakit-sakitan, dia diteror sedemikian rupa, pasti dia tinggalkan engkau, tidak setia lagi. Boleh, tapi sayangkan nyawanya. Sekali lagi, Tuhan membuat tanda batas yang tidak bisa dilalui oleh iblis. Tuhan membuat tanda batas. Dan iblis tidak bisa melaluinya. Betul. Dalam gelombang pertama, anaknya, hartanya habis. Gelombang kedua,
Dia sakit-sakitan seluruh tubuhnya, istrinya memaki-maki dia untuk mengutuki Tuhan. Lalu istrinya meninggalkan dia, teman-temannya datang bukan membantu, tapi malah menyalahkan dia. Ayub betul-betul tinggal nyawanya yang tersisa. Anaknya, hartanya, istrinya, teman-temannya habis, bahkan tubuhnya sakit. Tidak ada yang sehat. Tapi ingat, masih ada tanda batas darah yang tidak bisa dilalui oleh iblis. Dalam setiap diri kita sebagai orang beriman ada tanda batas yang tidak bisa dilalui oleh kekuatan manapun yang dari setan. Tidak bisa dilalui. Dan setan tidak akan berani melalui tanda batas yang Tuhan sudah tetapkan. Kembali kepada kita, apakah kita memiliki iman seperti Daud? Apakah kita memiliki iman seperti Eliezer dan tim kecilnya? Apakah kita masih memiliki iman seperti Ayub? Kembali ke dalam diri kita. Tanda batas sudah Tuhan buat, iblis tidak berani. Tapi apa artinya kalau kita bersikap seperti orang Israel yang takut, gemetar, lalu meninggalkan medan perang? Tentara orang Israel selama sekian hari mengalami ketakutan sampai munculnya Daud. Tentara yang bersama dengan Eliezer sebagian besar sudah lari tunggang langgang karena takut dengan orang Filistin, kecuali Eliezer dan tim kecilnya. Maka Tuhan sudah memberi garis batas darah yang tidak bisa dilalui oleh musuh-musuh kita. Sekarang tinggal kita mau hidup dalam ketakutan, mau hidup dalam nyali yang kecil menghadapi hidup ini, ataukah kita memiliki iman seperti Daud, seperti Eliezer, seperti Ayub. Singa berjalan keliling mengaum-ngaum mencari saat yang tepat supaya kita bisa diterkamnya. Itu sebabnya singanya sudah cuma mengaum-ngaum saja, tapi sudah ompong. Kalau kita gemetar dengan aumannya, kita akan kalah. Supaya tidak kalah, miliki iman. Tanda batas sudah dibuat oleh Tuhan. Selanjutnya milikilah iman kepada Tuhan. Seburuk apapun situasi yang nampaknya kau alami, Tuhan sudah membuat garis batas yang tidak bisa dilalui oleh kuasa setan. Seburuk apapun nampaknya secara manusiawi yang kita alami, ingat, tanamkan dalam hati, ada tanda batas yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan manapun di luar Tuhan. Tuhan sudah buat tanda batas. Maka jangan takut menghadapi Goliat dalam kehidupanmu. Sekarang Goliat dalam kehidupanmu apa? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah jodoh, masalah apa? Ada tanda batas yang Tuhan sudah taruh menjaga, melindungi, tapi juga milikilah iman dalam hidup. Tanda batas itu akan berguna kalau kau punya iman seperti Daud, seperti Eliezer, seperti Ayub. Sebagai orang percaya dalam perjanjian baru, apakah Efes Damim ini masih berlaku? Ini kan perjanjian lama. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 16.
1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini ayat berbicara tentang perjamuan secara khusus. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ketika kita meminum anggur perjamuan yang melambangkan darah Yesus, ketika kita menikmati roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan, berarti kita ada persekutuan dengan Yesus. Kita menyatu dengan Yesus. Kita menjadi miliknya Yesus. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib melingkupi seluruh kehidupan kita, menjadi seperti efes damim, tanda batas darah yang tidak bisa dilalui oleh kekuatan manapun. Saudara orang Kristen, saudara orang percaya, saudara miliknya Yesus, karena ada persekutuan darah Yesus dalam setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita lakukan dengan iman. Saudara, ada banyak perjanjian dalam Alkitab. Selain perjanjian darah, bahwa tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah, itu tergenapi dalam diri Yesus. Dan itu selalu dalam perjanjian lama dibuat seperti lambang, tipologi. Digenapi melalui Yesus. Maka ketika saudara dan saya betul-betul percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan kayu salib, saudara memiliki tanda milik Yesus, karena darah Yesus mengalir dalam kehidupanmu, menjadi seperti efes damim, menjadi tanda batas dalam kehidupanmu. Iblis tahu ini anak Tuhan atau bukan, ini miliknya Yesus atau bukan. Iblis tahu. Rasul Paulus pernah menyatakan seperti ini. Saya carikan ayatnya dalam kitab Galatia. Ya, kitab Galatia. Galatia 6 ayat 17. Saudara bisa membacakan yang sudah menemukan? Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Iya. Rasul Paulus menyatakan kepada umat Tuhan, kepada orang Kristen di kota Galatia, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena dalam diriku, dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini bukan tidak berlaku hanya kepada Rasul Paulus saja. Tanda-tanda milik Yesus ini juga berlaku untuk
untuk setiap kita, siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap kita memiliki tanda-tanda miliknya Yesus. Dan tanda-tanda milik Yesus ini hanya didapatkan dalam iman kepada anak domba Allah yang sudah dikorbankan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ketika Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus, jangan ada yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini satu peringatan kepada umat Tuhan di Galatia dan hari ini kepada kita. Dalam setiap dirimu yang percaya Yesus, ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau ada orang yang menyusahkan hidupmu seperti Goliat, seperti orang Filistin, yang dihadapi bukan saudara, tapi yang dihadapi adalah Allah yang hidup, yang dihadapi adalah Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya Yesus, di dalam dirinya ada tanda-tanda milik Yesus. Barang siapa menyusahkan umatnya Yesus Kristus, yang dihadapi adalah Yesus sendiri. Mas ingat Rasul Paulus sebelum bertobat, dia mengejar-ngejar orang Kristen, ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi suatu saat ketika dia mau mencari orang-orang Kristen, dengan surat kuasa dari imam besar, dengan banyak orang yang mengiringi dia sebagai orang terpandang, pemuda yang terpandang, punya kekuatan yang hebat, memimpin anak buah yang banyak, semuanya ganas beringas, mau mencari orang-orang Kristen. Tapi di tengah jalan ada satu sinar yang bercahaya begitu kuat, dan itu walaupun banyak orang yang mengiringi Saulus, tapi hanya Saulus yang mengalami peristiwa ajaib. Sampai kudanya itu menggerik-gerik, sampai Saul itu begitu silau memandang cahaya itu. Lalu dari cahaya itu berkata apa kepada Saulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau itu ya Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa artinya? Ketika Saulus dengan pasukannya mencari orang-orang Kristen, menangkap, menganiaya, memanjarakan, membunuh orang Kristen, Saulus tidak hanya menghadapi fisiknya orang-orang itu, tapi Saulus juga menghadapi pribadi Yesus. Ketika orang Kristen diteror, ketika orang Kristen dianiaya, ketika Kristen ditangkap, dipenjara, ketika orang Kristen bahkan mungkin dibunuh, yang dihadapi adalah Yesus sendiri. Karena yang ditangkap, dianiaya, dibunuh itu adalah miliknya Yesus. Jadi saudara, yakinkan dalam dirimu bahwa dalam dirimu ada tanda-tanda milik Yesus. Siapapun bisa menerormu seperti Goliat dan orang Filistin, tapi ada tanda batas yang tidak bisa dilalui. Ketika melewati tanda batas itu, Yesus sendiri akan menghadapi. Kadang-kadang dalam hidup saya ini sering seperti itu, saudara. Beberapa kali saya menghadapi kasus-kasus seperti itu, saya kembalikan kepada Tuhan. Masih ingat ya yang peristiwa besar aja lah, yang selama ditahu. Ketika Peter ditabrak itu ya, secara kasus hukum bisa
bisa dituntut. Tapi saya berusaha meredam keluarga, jangan. Bisa, saudaraku, bisa menang, bisa dituntut. Jangan. Walaupun sekarang berkali-kali orang ini ketemu dengan saya dan seperti tidak kenal dengan saya. Gerejanya ada di Badung. Kapan hari di Denpasar, sekarang sudah pindah di Badung di daerah Ungasan. Hampir tiap bulan ketemu, tapi seperti tidak kenal. Saya pernah memijit dia juga dengan Pak siapa itu, Pak yang Batak yang pernah kesini. Saya pijit betul-betul dia seperti tidak ingat saya, tidak kenal. Dan ketika saya pijit pun dianggap saya hanya tukang pijit. Adakah sana kemari saya bonceng? Punya masalah. Itu perkaranya dengan Tuhan. Ketika beberapa kali ada kasus yang menimpa saya katakan, oke, saya melepaskan hak saya. Tuhan yang akan menentukan. Tuhan yang akan menentukan. Karena saya tahu betul dalam setiap peristiwa Goliat ini bisa datang dalam kehidupan kita dalam bentuk wujud apapun. Tapi ada tanda batas yang Tuhan sudah buat secara jelas sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Hanya milikilah iman saja. Serahkan kepada Tuhan. Bertaut di hadapan Tuhan. Ketika saya Kak Eca ini setiap kali hari Kamis atau sebelum hari Kamis tanya, Pak Slamet, judul khotbahnya apa? Saya kasih. Tapi khusus yang kemarin ini, ya kok yang pas ya itu Pak. Yang bukan jemaat sini, tiba-tiba manggil minta didoakan. Saya datang dengan Ibu Roma, dengan Ibu Putu, malam-malam. Beliau ini keluarga pendeta, orang tuanya pendeta, mertuanya juga pendeta. Dia juga cukup setia beribadah dan banyak menopang pekerjaan Tuhan, dan beberapa kali waktu kita santika juga banyak membantu kita. Kapan hari Jumat nelpon minta didoakan anaknya. Dan firman inilah yang seperti saya sampaikan, efes damai tanda batas darah yang tidak bisa dilalui oleh setan. Karena rupanya keluarga ini seperti diteror oleh pasal 8. Seperti diteror. Ada yang mengetuk katanya. Begitu bukan ada orang, cuma ada angin saja. Anaknya nangis terus. Anak yang umur sekian bulan nangis terus. Suaminya ada di jauh karena pekerjaan. Saya ingatkan ini ada tanda batas darah yang tidak bisa dilalui oleh kekuatan manapun, hanya bisa meneror kita. Tapi jangan ciut nyalimu, jangan kendor imanmu, tapi justru di sini dipentingkan apa? Semakin gondeli Gusti, semakin kuat berpegang pada Yesus. Karena apa? Darah Yesus ada dalam diri kita, sehingga pertahanan kita tidak bisa tembus. Karena Tuhan sudah memberikan batasan-batasan tertentu dalam diri kita. Amin, saudara. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Anak-anak muda, tidak ada yang perlu ditakutkan menghadapi masa depan. Anak-anak muda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai jodoh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, tidak ada yang perlu ditakutkan mengenai masa depan nanti. Kalau mati, engkau sudah punya Yesus. Kita semua saat ini jangan
takut dengan apapun, karena dalam dirimu ada tanda-tanda milik Yesus. Usahamu disaingi orang, jangan takut. Saudara, oh ya, saya kan orangnya keliling terus ya. Kemarin saya pas keliling itu, saya lihat toko bangunan sebelum buka. Dengan garam, saudara. Dengan garam. Di depannya, di kelilingnya. Saya perhatikan aja sambil duduk, sambil bawa tulisan di Pak Slamet panggilan itu. Unik ya. Saya penasaran masalahnya apa yang disebarkan itu. Begitu orangnya masuk, saya coba mendekati. Oh, ternyata garam, saudara. Ternyata garam. Kalau orang Jawa menyebar garam artinya apa? Mungkin Pak Sepdi tahu. Yang sepuh-sepuh mana apa? Tahu artinya? Hah? Musir ular ya? Ya, ular sama setan kan gitu. Iya. Ya intinya musir setan juga. Musir setan juga. Tapi jangan sampai kita punya pikiran macam-macam. Di Alkitab juga ada loh ya, perjanjian garam. Setiap korban-korban yang dibakar itu diolesi dengan garam. Itu termasuk perjanjian garam, itu ada. Apa artinya? Bahwa setiap korban, setiap perjanjian dengan Tuhan itu tidak bisa batal dan berlaku kekal. Mengenai apa? Penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya garam itu dalam perjanjian garam di Alkitab itu berbicara tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah dibatalkan. Itu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Tapi setan kan pintar mencuri kan. Ada usaha apa? Sedari. Itu ada. Itu sebabnya Yesus juga pernah mengajarkan kepada para murid kan, kamu adalah garam dunia. Dengan apakah garam itu diasinkan kalau sudah jadi tawar? Lalu itu ditutup dengan satu kalimat, sebab itu hendaklah di dalam dirimu selalu ada garam. Pernah nggak terusik diri kita ketika membaca? Sebab itu dalam dirimu hendaklah selalu ada garam. Kalau kita secara letterlek ya membawa kemana-mana garam, karena itu firman Tuhan Yesus kan aneh ya. Tapi karena memang itu ada perjanjian garam dan itu ada penjelasannya. Saya juga pernah berkorban tentang ini lah. Waktu masih di Bali House. Saya ingat betul. Karena ada data-datanya khotbah sekian tahun itu ada. Tinggal ingat atau tidak. Ya kalau Mas Ray, Mas Joni belum lahir lah kalau waktu di Bali House ya. Tentang Sheila itu masih khotbah di Bali House. Itu sudah merasa sampaikan tentang perjanjian garam. Ada banyak perjanjian dan semuanya itu melambangkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Ditambah lagi hari ini kita belajar satu, Efes dan Mem ada tanda batas darah. Dan secara penggenapan Tuhan sudah melunasinya di atas kayu salib. Dan Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, dalam diriku ada tanda-tanda milik Yesus. Dalam diri kalian orang percaya juga ada tanda-tanda milik Yesus. Maka berbahagialah. Ada pemeliharaan, ada perlindungan dari Tuhan Yesus selama engkau hidup. Sampai mati ada perlindungan Tuhan. Sampai kita kembali ke surga ada penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, siapkan diri kita, ambil bagian dalam perjamuan Tuhan.